dan gue tidak menang dalam 7 pertandingan. Merasa gue sangat pantas dipecat waktu itu ketika udah 7 kali nih jelek hasilnya. Oke, satu konten baru atau satu playlist baru yang gue pengen bikin, yaitu judulnya Kisah Melatih. Ya, gue akan menceritakan beberapa kisah melatih gue yang gue alami dalam hal menjadi profesional melatih sepak bola. Mudah-mudahan kisah-kisah ini selain gue ceritain buat dokumentasi buat diri gue sendiri, mudah-mudahan teman-teman bisa ngambil manfaat kalau ada yang bisa diambil manfaatnya. Episode pertama, kisah melatih. Gue pengen ceritain gimana situasi gue waktu gue ngelatih dan gue tidak menang dalam 7 pertandingan. Ya ini jujur baru gue rasain pertama kali di kompetisi resmi. Jadi dalam 7 pertandingan itu kita tidak menang, ya. Kita tidak menang. Jadi seri kalah itu 3 kali, terus seri 3 kali, menang sekali. Ya tapi menangnya itu terakhir. Jadi mungkin sekitar 6-7 pertandingan itu hasilnya buruk terus. Gue baru sekali ngerasain karena sebenarnya notabene tim yang gue pegang kalau di kompetisi yang sifatnya regional kita nggak pernah kalah. Tapi ketika gue sekarang pegang tim dan tim itu berkompetisi di kompetisi nasional yang otomatis tim-timnya itu lebih banyak, lebih bagus, lebih berkualitas, nggak menang dalam 7 pertandingan ini baru buat gue, jujur. Dan pada hari itu gue ngerasa stres banget ya, dari pertandingan pertama, kedua, dan ini awal musim pertama, yang kedua, ketiga tidak menang. Terus keempat menang lah sekali itu, habis itu kelima nggak menang, kalah. Terus habis itu seri. Ya itu gue hitung 7 pertandingan gue tidak dapat kemenangan. Dan gue sampai pernah bilang waktu itu ke owner si klubnya, kalau misalnya sekarang gue mau diganti, gue terima. Maksudnya kalau gue mau dicopot dari jabatan gue sebagai pelatih kepala, gue terima. Karena memang gue dalam situasi yang nggak biasanya, dan gue hampir bingung mau ngapain, dan gue bilang sama diri gue, ini apakah gue bisa ngangkat tim ini lagi gitu. Ternyata di dalam kegalauan yang luar biasa itu banyak impact-nya. Ya gue kayak di rumah tuh sama orang-orang rumah tuh jadi, karena gue stres ya, jadi gue nontonin videonya lagi, gue coba analisis desain trainingnya, kenapa kita kalah, kenapa kita nggak menang-menang, susah banget cetak gol, produktivitas jelek banget. Itu mempengaruhi, tanpa gue sadari ya, mempengaruhi sifat gue atau pembawaan gue di rumah gue, yang notabene keluarga gue sendiri kan nggak, istri dan anak-anak tuh nggak tahu apa-apa ya tentang pekerjaan kita di luar. Tapi ketika stres itu kebawa ke dalam rumah, bahkan mereka bilang gue kayak lebih beda gitu, dan itu gue nggak sadar ya. Jadi segitu stresnya memang ngelatih tim sepak bola ya. Dan alhamdulillah setelah 7 pertandingan itu gue coba menganalisis ya, menjalani coaching proses, melihat apa yang salah, terus buat desain training yang dimana kita kekurangan, terus habis itu kita coba lagi di pertandingan, dan alhamdulillah setelah 7 pertandingan itu tren langsung bagus, karena di 7 pertandingan itu mungkin klasmen gue tuh di bawah. Setelah itu kita mulai nanjak pelan-pelan. Jadi pelajarannya apa? Pelajaran yang pertama yang gue ambil, kalau lu nggak menang di pertandingan secara beberapa kali, itu sangat affected mental. Si pelatih, si pemain, tim, sangat mempengaruhi mental kita semua. Dan ketika sudah terjadi itu, lo harus cepat menganalisis apa yang bisa lo analisis daripada kekalahan tadi gitu. Langsung kita buat desainnya, kita coba lagi di pertandingan berikutnya. Nggak ketemu lagi, kita coba analisis lagi. Jadi kita, yang paling penting menurut gue jadi pelatih itu, kita jangan pernah meninggalkan analisis. Karena analisis itu adalah part of our job, ya bagian dari pekerjaan si pelatih tadi kalau kita mau benar-benar detail, dan lu akan menemukan pelajaran banyak di analisis. Ya ada banyak hal yang lu nggak bisa lihat di pinggir lapangan sebagai pelatih, tapi lu bisa lihat ketika ditarik sama video dari atas. Dan situ kita masuk ke desain training, coba nggak usah kemana-mana topiknya. Kalau dalam hal ini kita kejebolannya banyak, berarti defense yang kita fokusin. Ya, kenapa tim kejebolan banyak? Waktu itu dalam kasus gue kejebolan hampir 60-70% itu dari crossing. Tim gue sangat lemah menghandle bola-bola crossing dari second line, dari early cross atau late cross, itu kita kebobolan. Dari heading orang tuh kita selalu kalah duel. Itu yang gue dalemin, dan alhamdulillah dengan progres yang kita jalanin, tim kita keluar pelan-pelan dan masuk ke winning ways. Secara mental, ketika lo menang sekali, menang 2 kali, itu tim akan biasanya siap untuk ready for the flight again ya. Maksudnya jangan sampai momentumnya lepas. Tetap pada saat lo menang harus tetap bisa dan jalankan proses analisis. Nggak bisa tuh udah habis menang terus habis itu udah kita udah menang udah aman. No. Jadi itu bagian dari kisah yang bisa gue
kasih tahu ke teman-teman, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Kalau ada pelatih yang lagi stres kenapa timnya kalah mulu, pelatih yang stres kok kejebolannya gitu-gitu aja padahal kita udah latihan, ya memang itu harus didalemin, karena pemahaman pemain itu bisa timbul dari kebiasaan, terutama di training. Terus jangan sampai pekerjaan kita di lapangan yang gue pelajarin dan gue rubah setelah itu mengefek apa-apa yang terjadi di rumah. Orang-orang rumah kita nggak tahu tingkat stres kita, jangan kita bawa ke rumah. Kita harus tinggalkan keluar lapangan jadi orang yang memang berperan di tempatnya ya. Kalau jadi ayah di rumah, jadi suami di rumah gitu. Nah ini yang baru buat gue, dan gue harus bisa membedakan di mana tempat gue harus berpikir atau bekerja ketika sudah bukan di tempat di lapangan ya. Gue harus menjadi orang yang memang bukan orang lapangan gitu. Jadi itu teman-teman sedikit kisah melatih dari gue, sangat menarik pengalamannya, nggak menang ini, dan gue sangat merasa gue sangat pantas dipecat waktu itu ketika udah 7 kali nih jelek hasilnya. Harusnya gue udah dipecat, tapi owner klub memberikan gue kepercayaan, kita bangkit, dan pada akhirnya sampai akhir kompetisi kita jadi tim yang punya produktivitas paling tinggi, mencetak gol paling banyak. Walaupun nggak juara, tapi tingkat cetak gol kita paling banyak, dan kita hampir semua pertandingan setelah itu kebobolan 1, clean sheet, paling kebobolan 2 paling banyak. Jadi pelajaran yang sangat amat luar biasa. Oke, thank you. See you next video.